Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matihi ikhwana. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin bil khusus Prof Bagio dan Isti Yemuktan dan Bapak Dewan belum dilantik tapi harus dan lengkap ini Rasamsul, Masya Allah, Kiai Kembang ini Gus Ibro dari Kalisan. Alhamdulillah semuanya ada Bapak Kepala Sekolah Farhan. Alhamdulillah pada malam hari ini malam 25 rasanya Lailatul Qadar ada rasanya. Memang Lailatul Qadar itu memang versinya 10 hari terakhir, ada yang dalam riwayat itu 7 malam terakhir. Hitungnya dari 23. Tetapi kalau malam ganjil itu malam Jumat, itu ada ulama yang mengatakan dipastikan itulah Lailatul Qadar. Malam ganjil, malam Jumat itu dipastikan Lailatul Qadar. Wallahu sangat mungkin sekarang malam Jumat dan kita malam 25 dan bahagia sekali kita di akhir-akhir ini bisa banyak ibadah di masjid ini karena keberkahan yang luar biasa yang itu menjadikan insya Allah nilainya sangat tinggi sekali dalam iman kita. Ibaratnya itu lompatan-lompatan prestasi kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kelipatannya sangat besar sekali ketika kita bisa berprestasi pada momen-momen yang memang sangat bernilai besar seperti Lailatul Qadar. Maka disitulah Rasulullah SAW tidak meninggalkan masjid selama 10 hari terakhir untuk memberikan contoh kepada umatnya bahwa hendaknya menghidupkan
hari-harinya itu untuk banyak konsentrasi bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini kita mulai untuk membaca kitab Hidayatul Hidayah. Memang Imam Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam, dan ini adalah pas pertengahan ini, dan pas temanya itu tentang puasa, ada usia. Mungkin kita sudah sering dengar tentang siam itu sendiri, tentang puasa. Ada beberapa hal yang nilai-nilai yang ada dalam kitab ini yang akan saya bacakan. Mungkin ada hal-hal yang sudah terbiasa kita untuk mendengarkan. Ada beberapa keunikan di sini. Pertama kali tentang bagaimana Shaum Ramadan menggapai Lailatul Qadar itu menjadikan orang itu peringkat nantinya di surga itu menjadi peringkat yang sangat tinggi. Apalagi kemudian dia tidak hanya puasa Ramadan saja, tetapi juga dia sudah terbiasa dengan Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya. Terus kemudian juga puasa Arafah, syukur kalau 10 atau 9 awal daripada Dzulhijjah. Kemudian puasa Rajab, puasa Sya'ban dan seterusnya itu semuanya menjadikan peringkat dia semakin tinggi. Kadang-kadang kita ini mungkin kurang bisa istiqomah, terutama pada Ayyamul Bid. Mohon maaf, saya termasuk orang yang kadang-kadang itu terlalaikan pertengahan bulan ini. Yang kata Rasulullah, puasa Ayyamul Bid itu sama dengan puasa 1 bulan. Kadang-kadang kita lalai itu. Kalau Senin Kamis kita mungkin sudah biasa karena rutin itu. Saya juga heran dan salut ya, ada saudara-saudara kita itu yang dia itu puasa puasa Daud. Puasa Daud. Saya itu kalau puasa itu terasa lemas gitu. Terasa lemas. Tapi saya herannya itu untuk puasa sekarang ini tidak selemes yang sebelumnya. Saya tidak tahu ya, apa karena memang lebih banyak tilawahnya malam sehingga paginya itu mengkodok, sehingga lemesnya kurang. Karena memang terbiasa memang sejak Sya'ban yang lalu dari Mekah, terus kemudian membiasakan untuk banyak puasa, kemudian disertai setelah itu juga Ramadan dan banyak tilawah. Itu saya rasakan itu bisa untuk mengefektifkan waktu itu untuk banyak tadabbur Quran dan banyak tilawatul Quran. Dikatakan di sini bahwa jangan hanya mengandalkan puasa Ramadan saja.
layan bagi atak tafsir ala shaumi Ramadan, kata beliau. Jadi kalau kita hanya mengandalkan modal kita itu hanya puasa Ramadan, itu daya ungkit kita atau lompatan keimanan kita itu, kata beliau, tidak bisa setinggi yang diharapkan. Sehingga mungkin di sini katakan fatatruk at-tijarah bin nawafi wa bin darajat ayatul firdaus. Artinya orang kadang-kadang kecapean kerja. Orang itu kalau sudah jadi pekerja berat itu memang capek. Dan karena capeknya itu sehingga juga gak sempat. Senin, Kamis gak sempat, Ayyamul Bid gak sempat. Apalagi terus banyak puasa sebelum wala'ala. Nah, orang kadang-kadang butuh memang menguatkan dirinya itu untuk dia tetap produktif, tetapi dia juga tidak meninggalkan puasanya. Dan itu masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan. Sehingga dikatakan di sini, bagaimana orang yang terbiasa untuk gemar menjalankan puasa-puasa sunnah sebelum Ramadan itu, sampai kemudian Anda sampai masuk nantinya di derajat Firdaus al-A'la. Jadi kita melihat orang itu, cek orang itu derajat surganya itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang nanti juga masuk ke derajat tinggi. Amin ya rabbal alamin. Memang derajat-derajat surga itu bukan hanya dari prestasi puasa saja, tidak. Banyak sekali derajat-derajat itu karena keunggulan orang masing-masing. Ada orang yang derajatnya tinggi itu karena sedekah. Ada orang yang derajat tingginya itu karena jihad. Rasulullah SAW pernah cerita, derajatnya orang yang mati syahid itu ada 100 derajat. Itu yang mati syahid. Jadi kan ada pintu siang. Orang yang gemar siang itu ada pintunya namanya raihan. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ya kan? Ada pintu zikir dan sholat, ada pintu ilmu, jadi ulama besar. Jadi di sana ada 8 pintu. Atau mau masuk pintu mana? Dan unggulnya di mana kita? Ya profesor-profesor ini ilmunya dukur-dukur ini. Karena keprofesorannya ini mudah-mudahan melalui itu ilmu itu, masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap orang punya keunggulan. Disitulah dia nanti akan masuk surga di pintu-pintu yang dimana dia unggul. Kalau Ustaz yang mengajar ini itu dakwahnya, masya Allah, jihad dalam bentuk ta'lim dan seterusnya. Jadi bagaimana orang yang bisa, kadang-kadang orang bisa mengumpulkan dari berbagai keunggulan, seperti pernah Rasulullah cerita bahwa 8 pintu itu kepada para sahabat. Lalu kemudian Abu Bakar itu, ya Rasulullah,
Apa bisa seseorang itu bisa masuk surga di mana dia mau masuk dari pintu mana? Oh bisa. Saya harapkan kamu nanti ya Bapak. Karena ketika Rasulullah tanya, jadi suatu hari itu mutaba'ah Rasul. Siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar. Ada beberapa yang lain. Siapa yang hari ini sedekah? Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Siapa yang hari ini bisa mengantarkan jenazah sampai kubur? Kata Rasul, kalau bisa mengumpulkan setiap hari amalan kami tak ada masuk surga. Kehidupan kita ini harus banyak variasi. Ada bagaimana seseorang itu punya talenta dengan berbagai variasi kegiatan yang menjadikan orang itu, yang kata Rasulullah SAW, memang butuh talenta. Nah, para mu'takifin yang dimuliakan oleh Allah, di sini dikatakan oleh beliau tentang beberapa puasa-puasa yang menjadikan dirinya itu semakin dengan puasanya itu nanti bisa masuk ke pintu yang namanya Raihan. Saumu Arafah, Saumu Asyura, Aswal min Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Kemudian 10 awal Muharram, puasa Rajab, puasa Syaban, puasa bulan-bulan haram. Nah ini ya, ternyata banyak puasa banyak. Di antaranya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Kemudian Ayyamul Bid. Terus kemudian disebutkan Isnin, Khamis, Jumat. Ini amalan ini yang nggak pernah saya lakukan. Kamis, Senin, Kamis, Jumat. Nggak tahu Imam Ghazali ini nambahin Jumat. Senin, Kamis, alhamdulillah ditambah Jumat lagi. Wallah. Jadi Senin dan Kamis inilah yang akan menghapus ya dosa-dosa sepekan itu. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa Ayyamul Bid itu juga menghapus dosa selama 1 bulan. Terus kemudian puasa Ramadan menghapus dosa selama setahun. Itu catatan tentang gimana kita orang yang memang memiliki kemampuan untuk banyak siang. Insya Allah saya masalah semakin ramping insya Allah. Boleh. Niatnya gitu boleh ya? Rampingnya aja. Otomatis. Gak usah diniati, sudah otomatis. Nah, apa yang bukan oleh Allah. Lalu jadi ini memang ada orang yang memiliki kemampuan untuk gemar berpuasa dengan puasa-puasa itu. Dan tentu kita tidak usah berkecil hati ketika kita belum mampu untuk itu. Dengan
niatan untuk bagaimana kita itu terus menaikkan kemampuan kita untuk banyak siang. Yang paling tidak itu Senin, Kamis dan Ayyamul Bid, paling tidak. Ya kan ditambah nanti setelah Ramadan, Syawalan, kan gitu. Setelah Syawalan nanti puasa awal Dzulhijjah, ya kan. Selain Senin, Kamis dan seterusnya, Muharram dan seterusnya. Kemudian kata beliau, wala tadunnu idza sumta anna sumwa tarkutu abasara balu. Jangan menyangka puasa itu hanya lapar, dahaga, tak kumpul bojo. Bukan itu saja. Karena Rasulullah bersabda, kamin sholimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang itu dalam puasanya itu dapatnya hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Tetapi tamamu siyam yakuful jawan kullaha amel permutaan. Tetapi menyempurnakan puasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan seluruh anggota tubuhnya itu dari makarih, hal-hal yang makruh-makruh. Ini belum sampai haram loh ya, sampai pada yang makruh-makruh. Antahfadul ain anin nadar ilal makarih. Bagaimana dalam puasa itu bisa menahan pandangan dari hal-hal yang tidak pantas dilihat. Gitu. Ya Nana, puasa adalah menahan pandangan dari yang tidak pantas untuk dilihat. Wa kaful lisan anin nutqi bima la yakni. Bagaimana puasa itu bisa menahan lidah, mulut, lisan dari hal-hal yang layak nikah, yang tidak ada manfaatnya untuk. Subhanallah. Yaitu semuanya kan orang bicara itu kan selalu ada ilmunya. Kalau orang itu berilmu pasti akan menyatakan sesuatu yang bermanfaat. Pak dosen, Pak guru, gitu. Ya termasuk Pak PPL itu ya turun itu mesti berikan macam ini arahannya ya, termasuk guru juga. Dan setiap orang punya kesempatan untuk mengarahkan orang lain, untuk bermanfaat ilmunya kepada orang. Wakaful adza udun anil istima ila ma harramahullah. Juga termasuk puasa itu puasa telinga, puasa pendengaran. Artinya menahan dari mendengar yang enggak ada gunanya. Seperti apa yang enggak ada gunanya itu? Mendengar yang enggak ada gunanya itu. Ya musik, ya kan? Mendengarkan musik nggak ada gunanya. Ayo anak-anak suka dengar musik apa enggak anak-anak? Nggak ada gunanya, ya kan? Diganti, apalagi di bulan Ramadan. Mendengarkan orang yang
bicaranya ngalor itu nggak ada cerita-cerita yang nggak karu-karuan, nggak ada gunanya gitu. Mungkin di sini nggak ada yang sukanya itu nonton sinetron, nggak ada ya kan? Ibu-ibu sini juga nggak ada, insya Allah yang hobinya itu nonton sinetron. Tapi masyarakat itu justru mencari pengalihan rasa lapar, rasa dahaga itu dengan nonton sinetron. Ya. Apa namanya? Korea apa namanya? Drakor. Istilahnya saya nggak tahu sih. Drama Korea. Oh gitu ya, drakor itu drama Korea. Itu piye ku isine ku? Kok ada istilah drakor itu? Bahasa Korea. Pakai bahasa Korea juga. Menceritakan dari tahun-tahun. Terus ceritanya apa ae itu drakor itu? Nggak usah berfatwa di sini, yang jelas saya dengar itu kok ada orang yang hobinya itu drakor. Ya Allah. Ya itulah perkembangan masyarakat kita. Dengerin atau melihat, menyaksikan dan seterusnya. Ya, jadi bagaimana penglihatan kita, pendengaran kita, bicara kita, semuanya itu hendaknya ketika kita puasa, bukan berarti ya waktu puasa toh malamnya tetap nonton. Nah itu maksudnya kan itu. Ya agak sulit itu gibol ya. Yang suka gibol. Iya, gila bola itu sampai jam 1, jam 2 itu saya itu di tetangga saya itu kan ada kafe itu. Kalau sudah, masya Allah, ada laga penting itu di kafe itu rumah itu ada apa itu. Ternyata nonton masih jam 1, jam 2 itu. Apakah Euro, Liga Champions atau El Clasico atau dan seterusnya itu ramai. Indonesia lawan mana itu Vietnam, udah ruang. Sekarang itu masyarakat itu sudah sampai bukan hanya itu nggak segila di Arab sana. Waktu saya di sana itu dulu tahun 80 bukan sekarang itu. Waktu di sana itu, masya Allah, masyarakat mudanya itu gimbalnya itu luar biasa. Sampai mereka itu kalau semalaman mereka itu merayakan kemenangan klubnya itu, mereka kebun-kebutan, bukan kebun-kebutan pakai sepeda motor, pakai mobil. Itu masya Allah di sana. Makanya kenapa kecenderungannya masyarakat Arab Saudi utamanya kepada hibur itu masya Allah. Maka kalau sekarang ada mendatangkan Ronaldo, Benzema, terus apa mana itu? Sadio Mane, terus mau datangkan Salah, dan regane gak tahu-tahu. Itu masyarakat sana itu setiap harinya campuran di mana-mana yang dibicarakan itu. Padahal kalau itu oleh campuran itu ngomongin Jokowi, Prabowo, dan seterusnya. Sport 2 itu sana lebih parah itu. Gila politik. Itu kipal. Itu di sana Mas. Jadi yang namanya
mungkin HP mereka itu banyak dipenuhi. Saya itu HP saya itu heran. Sampai sekarang tuh namanya postingan masalah kopas tentang politik, Masya Allah, kalau udah selesainya itu sampai sekarang. Kalau di sana itu postingan bola itu kalau udah selesai. Oh. Jadi yang namanya bahwa waladina hum anil lagwi mu'ridun itu gak ono, itu kata-kata itu gak ono. Ikrat anil lagwi itu gak ada. Artinya kalau umpamanya kitab ini dibacakan ke masyarakat itu gak nyambung. Nah, bagaimana Imam Ghazali itu ketika memberikan satu arahan tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang lebih produktif ya untuk kehidupan kita, itu insya Allah taraf hidup kita itu akan terus naik karena produktivitas kita, karena unsur main-mainnya, katakan hiburannya itu gak banyak. Coba aku pernah nyaksikan TV, punya TV gak tuh dia? Alhamdulillah, aku baru TV rusuh, tapi saya ini ganti nih HP saya ini. Waduh, ini baik. Iku Ibrahim Buyang LCD ya gede LCD ya. Itu isinya itu ya Allah. Dan bagaimana kegemaran masyarakat itu apa itu? Ya Allah ya Allah. Itulah menunjukkan. Jadi kalau di masyarakat kita itu hobinya ya kan, hobi yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan apa namanya ya, produktivitas hidup itu ya kan? Itulah yang terjadi di masyarakat kita itu seperti itu. Coba bayangkan kalau umpamanya ya ada datang seorang artis yang mau apa namanya konser di alun-alun, Masya Allah. Jadi masyarakat itu nyambutnya minta tanda tangan itu tuh berjubel-jubel gak karuan-karuan. Tapi kalau ada ulama besar gitu datang gitu, oh nggak tahu nyambut. Selawatan banyak. Oh selawatan. Ada juga. Itu mirip selebriti juga, bro. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang digambarkan oleh beliau bahwa bagaimana orang yang berpuasa itu bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak penting, apalagi makruh, apalagi haram. Fa innal mustami' syarikul qail. Jadi orang yang mendengar itu ya dia berarti ya temannya orang yang mengatakan. Batakuhu jamil jawari. Selain dari hal-hal itu semua, jadi penglihatan, pendengaran, lisan, gitu. Begitu juga dari anggota tubuh, perut, al-batan, al-farju, farji, al-fita. Dan termasuk di sini juga tangan, kaki di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang menjadikan orang puasa itu batal. Al-kadhib, bohong, dusta,
Riba. Apa riba? Rasa-rasa. Nazar bisahwah. Melihat aurat dengan syahwat. Al-yaminul kadhibah. Sumpah palsu. Bohong, ghibah, namimah. Namimah itu adu domba. Kemudian yang kelima, melihat, nontoni sesuatu yang mengarah ke syahwat. Wa qala salam innamas shaumu junnah. Sesungguhnya puasa itu junnah, perisai. Wa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala fasuk wala yajhal. Maka kalau orang berpuasa jangan rofas, ngomong jorok. Wala yafsuk, tidak melakukan kefasikan, maksudnya meninggalkan ketaatan. Wala yajhal, dan tidak menjadi orang yang bodoh, artinya itu nggak ngerti mana yang manfaat, nggak manfaat. Kalau ada orang yang qatalahu syatamahu, orang yang ngajak kelai, terus yang membuli, falyakul ini shaim, maka hendaknya ia mengatakan ini shaim, saya puasa. Summa istahid ayafturu ala ta'amin halal wala tastaksir. Kemudian hendaknya memilih makanan yang halal. Ini termasuk junk food itu gimana? Termasuk halal nggak junk food itu? Prof, junk food itu halal nggak junk food? Halal. Oh gitu ya. Ya Allah. Wala tastaksir, jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang karena lapar seharian nggak makan terus balas dendam. Ini yang nggak benar. Sehingga ketika ke masjid ngantuk toh di sini. Ya kan, wayai. Targetnya mestinya minimal 5 juz sekali itikaf itu ya. Berapa menit ini sudah? Sekarang jam berapa? Iya berarti cukup ini. Jangan banyak-banyak, ini karena antum harus banyak khataman Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kitab ini. Kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.